Terpilihnya Donald Trump dalam pemilu AS membuat dolar AS perkasa, membuat berbagai mata uang termasuk rupiah terus melemah. Seiring dengan itu, IHSG pun terus melemah. Lantas, bagaimana prediksi IHSG untuk pekan ini? Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi IHSG? Strategi apa yang harus dilakukan investor? Berikut ini analisis dan tips dari Gema Kumara Darmawan, Chief Investment Officer Samuel Asset Management. Jadi kalau untuk IHSG saat ini mungkin yang kita perhatikan ya, memang sejak awal kuartal keempat terjadi koreksi di indeks saham gabungan Indonesia dan juga di beberapa indeks lainnya yang ada di BI. Namun memang itu terlihat karena salah satunya itu ada pelemahan di nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah ini melemah karena didorong dari penguatan US dollar, sehingga negara-negara lain pun di negara berkembang itu juga mengalami pelemahan nilai tukar. Akibat hal tersebutlah terjadi arus dana asing yang keluar dari negara-negara berkembang untuk kembali masuk lagi ke Amerika Serikat. Salah satunya melihat pertumbuhan ekonomi Amerika yang sedang bagus-bagusnya ya saat ini di atas ekspektasi para ekonom juga konsensus, sehingga mereka balik lagi ke sana. Nah, itulah memang kenapa beberapa saham yang terkoreksi itu adalah saham-saham yang big cap dan juga liquid seperti perbankan dan juga consumer goods. Nah, memang tentu pasca kemenangan Donald Trump ya, yang memang ingin membangun Amerika kembali gitu ya, sehingga arus dana itu masuk lagi ke Amerika Serikat dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, di sisi lain juga kalau kita perhatikan data ekonomi yang membaik di Amerika Serikat, lalu data tenaga kerja atau data pengangguran yang lebih baik dibandingkan ekspektasi ekonom sebelumnya juga membuat The Fed sepertinya tidak secepat di awal untuk melakukan pemotongan suku bunga. Sepertinya The Fed mungkin yang tadinya ekspektasikan tahun depan itu bisa 100 basis, mungkin juga akan kurang dari 100 basis poin pemotongan suku bunganya, sehingga baik lagi dolarnya menguat, rupiah dan beberapa mata uang negara lainnya juga mengalami pelemahan, sehingga arus dana asing kembali ke Amerika Serikat. Tergantung dari itu sebenarnya. Nah, mungkin dalam 2 pekan ke depan kalau saya boleh sampaikan ya, karena dalam 2 bulan ke depan itu adalah awal bulan, di mana di hari Jumat itu ada data tenaga kerja Amerika Serikat. Nah, apabila data ini masih bagus ya, masih above expectation, masih di atas konsensus dan lain sebagainya, mungkin The Fed akan menunda atau memperlambat fase pemotongan tingkat suku bunganya. Nah, kalau The Fed menunda hal tersebut, ada kemungkinan juga tingkat suku bunga di negara-negara lain termasuk Indonesia pun juga sepertinya akan tidak terlalu dipangkas secepat ekspektasi yang di awal. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan mungkin baik lagi dolar yang bisa tetap menguat satu, dan juga arus dana asing itu masih berkisar di negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang. Kalau dari faktor dalam negeri, mungkin kita akan melihat nanti di awal bulan juga ya, itu data inflasi. Pertama, kita lihat data inflasi itu apakah tetap stabil dan terkendali sesuai dengan target dari Bank Indonesia dan juga pemerintah. Lalu yang kedua juga kita melihat inflasi inti. Karena inflasi inti itu mencerminkan tingkat daya beli masyarakat. Yang saat ini mungkin ada beberapa artikel ataupun beberapa pandangan yang mungkin ada pelemahan daya beli masyarakat. Nanti bisa kita lihat dalam sisi inflasi inti. Apabila ada kenaikan, berarti mungkin ada kenaikan dari sisi demand, itu harapannya. Tapi kita akan melihat dalam waktu mungkin seminggu 2 minggu ke depan ya untuk data tersebut. Nah, mungkin yang menarik, mungkin kalau untuk secara year to date ya, kita lihat terlebih dahulu itu sektor energi itu masih jadi yang paling terbaik di antara sektor-sektor yang ada di IHSG saat ini. Nah, memang kita perhatikan juga beberapa sektor energi ataupun yang berkaitan dengan komoditas itu cenderung masih positif ya. Dan juga secara sentimen pun juga masih baik, itu karena saat rupiah melemah ya, tentu kan kita ingin mencari emiten-emiten yang bisa mendapatkan US dollar ya, atau USD earners. Nah, saat itu memang untuk hedging ataupun lindung nilai, itu kita bisa memilih sektor-sektor yang relatif ya, tidak terlalu volatile di tengah pelemahan rupiah atau penguatan dolar, yaitu di sektor-sektor yang berhubungan dengan energi. Lalu yang kedua juga sektor-sektor yang liquid ya, big caps seperti perbankan pun juga sebenarnya saat ini sudah mulai mau ada tanda-tanda
harapan rebound gitu ya, walaupun belum sepenuhnya itu terkonfirmasi, tapi terjadi mungkin akumulasi di hari ini, dan kita lihat apabila memang rupiah bisa minimal stabil saja, tidak perlu terlalu menguat signifikan, itu bisa menjadi sentimen yang cukup positif untuk saham-saham perbankan yang memang banyak dimiliki oleh asing dan sangat tergantung dari arus dana asing yang masuk ke dalam Indonesia. Satu lain tentu ada beberapa kita melihat dari sisi consumer ya, atau dari sisi retail yang cyclicals juga kami lihat untuk consumer yang kalangan menengah dan menengah ke atas juga terlihat masih cukup bagus hasil penjualannya, dan juga beberapa consumer goods mungkin tidak semua segmen, jadi di beberapa segmen itu masih menunjukkan beberapa pertumbuhan yang baik gitu ya, seperti di makanan ya, di sektor-sektor makanan atau frozen food, processed food, dan juga dairy gitu ya, itu masih ada beberapa pertumbuhan yang cukup baik sih saat ini. Mungkin kalau misalnya untuk persaham sih, kalau untuk perbankan pastinya 4 bank besar tersebut gitu ya, BCA, 3 bank BUMN seperti BRI, Mandiri, dan BNI juga apabila memang rupiahnya ada stabilisasi di nilai tukar rupiah, biasanya itu diuntungkan. At least melihat potensi gitu ya, misalnya ada pembalikan arah masuk kembali arus dana asing dari luar gitu ya, masuk lagi ke dalam Indonesia. Terus kalau untuk dari sisi consumer energi, itu beberapa saham-saham big cap yang ada di energi kami pikir sih tetap menjadi salah satu pilihan gitu ya. Dan juga untuk consumer mungkin beberapa kayak Cimori dan lain sebagainya itu juga salah satu yang punya pertumbuhan yang lebih baik ya dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata di industrinya. Mungkin bahasa saya untuk yang lebih terdampak gitu ya, karena kan memang kita ada sedikit perubahan ekspektasi ya, mungkin dari pasar. Di awal tahun kita ingat bahwa ekspektasi itu kan suku bunga turun dipangkas panjang tahun, sehingga membuat beberapa sektor yang sensitif terhadap tingkat suku bunga itu diuntungkan. Nah, tapi kan narasi itu mulai berubah ya saat ini, di mana tingkat suku bunga sepertinya memang sudah mulai turun gitu ya, tapi tidak turun secepat ekspektasi yang di awal. Nah, mungkin beberapa sektor yang terdampak itu kita lihat yang terkoreksi kemarin itu properti gitu ya. Ekspektasinya kan suku bunga bisa turun lebih cepat, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Satu sisi juga nilai tukar rupiah pun juga mengalami pelemahan gitu ya. Sehingga apabila rupiah melemah, tentu Bank Indonesia pun juga akan sangat mencermati nilai tukar rupiah tersebut untuk memotong tingkat suku bunganya. Itu juga perlu timing yang pas juga. Apabila memotong lebih cepat dan lebih banyak, mungkin juga rupiahnya bisa jadi malah akan terlalu melemah juga gitu ya. Mungkin properti yang jadi agak sedikit berbeda narasinya dengan dibandingkan di awal tahun ya untuk saat ini. Nah, memang kalau kita perhatikan sejak awal tahun gitu ya, awal tahun dan juga terutama di awal kuartal keempat ini, itu memang beberapa saham yang big caps ya, kapitalisasinya besar itu, terutama perbankan dan beberapa consumer goods itu memang cukup di-drive gitu ya oleh arus dana asing yang masuk dan keluar gitu. Jadi mereka juga secara likuiditas cukup besar gitu ya, membentukkan likuiditas di pasar, sehingga pergerakannya itu cukup besar. Dan kita lihat memang sektor perbankan itu kan sekitar sepertiga ya dari bobot yang ada di indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia. Jadi pada saat ada asing masuk atau investor asing keluar, itu cukup mempengaruhi lumayan signifikan gitu ya pergerakan yang ada di sektor tersebut, sehingga sektor tersebut naik ataupun turun juga akan mempengaruhi pergerakan di IHSG untuk saat ini. Jadi kita lihat sejak tertingginya ya mungkin di akhir September itu kan IHSG 7.900, sekarang itu kan terkoreksi sekitar 10%, 9-10% mencapai level 7.100, 7.200 ya. Jadi dan memang sepanjang periode tersebut itu asing memang melakukan penjualan ya, karena tadi balik ke Amerika Serikat, dolar yang menguat. Jadi kalau misalnya untuk kita melihat ya, pastinya nantinya itu keterkaitannya antara dua hal tadi, data tenaga kerja AS di Amerika Serikat ya di 2 minggu ke depan, dan meeting the Fed di 3 minggu ke depan, pertengahan Desember. Nah, kenapa? Karena kalau data tenaga kerjanya AS ini masih bagus, berarti ada ekspektasi bahwa the Fed itu tidak akan buru-buru memangkas tingkat suku bunga. Maka kemungkinan dolar itu akan cenderung masih stabil ataupun menguat. Namun kalau data tenaga kerja ini yang mungkin di awal bulan ya,
awal bulan depan itu akan dirilis dan ternyata di bawah ekspektasi, nah mungkin The Fed bisa lebih cepat gitu ya memotong tingkat suku bunganya. Jadi itu keterkaitannya mungkin kita bisa dalam 2-3 minggu ke depan untuk melihat apakah dolar ini akan tetap menguat gitu ya, atau akan ada potensi sedikit pelemahan, yang mana kalau melemah tentunya itu akan baik gitu ya, biasanya untuk rupiah kita yang lebih menguat dan juga inflow ke negara kita gitu. Tentu kita saat ini itu memperhatikan beberapa kebijakan gitu ya, mungkin akan dikeluarkan oleh pemerintahan yang baru ini gitu. Salah satunya mungkin yang kita tunggu itu adalah tentang kebijakan UMP ya, yang mungkin masih dalam proses gitu ya untuk UMP tersebut, dan tentu nanti akan berpengaruh cukup signifikan, karena kan tentu emiten-emiten di pasar modal itu beberapa ada padat karya, di mana itu akan berpengaruh terhadap kebijakan mereka tentang upah dan lain sebagainya itu kita tunggu sih. Mungkin kita akan melihat sektor mana saja akan terdampak, karena kita perlu mengetahui apakah nantinya kenaikan UMP tersebut apakah sesuai dengan ekspektasi pasar atau lebih tinggi atau bahkan lebih rendah gitu ya. Nah, memang pasar itu kan kita tahu terkoreksi sejak di awal kuartal keempat ini gitu ya, baik obligasi maupun juga saham. Nah, kami melihat untuk saat ini, sembari kita juga menunggu beberapa data yang ada dalam 2-3 minggu ke depan, termasuk juga meeting The Fed, itu aset alokasi yang kami rekomendasikan itu mungkin 50-50. Jadi 50-50 itu antara yang satu aset yang lebih beresiko seperti misalnya saham, dan juga aset yang cenderung defensif, 50% yang lainnya. Itu seperti pendapatan tetap ataupun juga di pasar uang. Sehingga kita bisa melihat potensi gitu ya. Kita melihat bagaimana satu bisa lebih stabil secara portofolio dari sisi yang pendapatan tetapnya. Namun juga kita melihat kondisi pasar saat ini pun juga sudah cukup murah gitu ya. Kalau kita perhatikan beberapa sektor besar ataupun big cap sudah mulai terkoreksi dan menawarkan valuasi yang tidak lagi mahal gitu ya untuk saat ini, sehingga 50% itu bisa ditempatkan di saham atau aset yang berisiko untuk mendapatkan opportunity apabila ada kondisi yang lebih membaik ke depannya.